Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tita Amalia. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Sejarah 2018. Pada video kali ini, saya akan membuat video mengenai kompilasi sumber skripsi yang saya gunakan dalam skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Buklet Materi Ulama-Ulama Kesultanan Palembang Darussalam pada mata pelajaran sejarah kelas 10 UPT SMA Negeri 10 Palembang. Nah, berikut adalah kompilasi dari sumber yang saya gunakan. Ini adalah tampilan skripsi saya, yaitu tampilan cover dari skripsi saya. Selanjutnya, ini adalah daftar isi. Kita langsung saja ke bagian bab pertama. Nah, ini adalah bab pertama dari skripsi saya. Nah, pada bab pertama ini saya menggunakan sumber dari Hidayat. Pada bab pertama ini saya menggunakan sumber dari Hidayanto dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 2. Ini adalah tampilan buku yang saya gunakan, yaitu buku yang berjudul Pengantar Ilmu Pendidikan Teoritis Sistematis untuk Guru dan Calon Guru, karangan dari Dwi Nugroho Hidayanto dan kawan-kawan. Yang saya kutip adalah pada halaman 2, seperti tampilan di layar yang sudah saya tandai warna kuning. Selanjutnya itu saya mengutip dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara umum. Dan tidak saya tulis kompilasinya. Selanjutnya itu saya juga mengutip dari Mukadimah 2018 halaman 1. Tampilannya adalah seperti berikut ini. Saya mengutip dari jurnal Jupe yang berjudul Problematika Penerapan Kurikulum 2013 pada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Mertak Lombok Praya Kabupaten Lombok Tengah. Saya mengutipnya pada bagian pendahuluan mengenai dari peranan dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, saya juga mengutip dari Pribadi tahun 2007 pada halaman 1. Buku yang saya kutip itu berjudul Media dan Teknologi dalam Pembelajaran, karangan dari Beni Apribadi. Yang saya kutip adalah pada halaman 1 mengenai teknologi dan pembelajaran di masa depan, seperti tampilan di layar yang sudah saya tandai kuning. Selanjutnya itu adalah saya mengutip dari Munakalam tahun 2021 halaman 1. Tampilannya itu seperti pada layar. Saya mengutipnya dari Jurnal International of Humanities and Innovation atau UHI yang berjudul Teaching and Learning Process to Enhance Teaching Effectiveness, a Literature Review. Pengarangnya adalah Afzal Sayyid Muna dan juga Muhammad Abdul Kalam. Bagian yang saya kutip pada bagian introduction atau pendahuluan seperti yang sudah saya tandain. Selanjutnya, saya juga mengutip dari Dharmaraj tahun 2005 pada halaman 2 dan 3. Saya mengutip dari Center for Distance Education, Learning and Teaching. Pada halaman 2 dan 3, ini adalah halaman 2 yang setelah saya tandain, disambung dengan halaman 3 seperti yang telah saya tandain.
Selanjutnya itu, saya juga mengutip dari Junaidi tahun 2019 halaman 20. Saya mengutipnya dari Journal of Information System Applied Management Accounting dan juga Research. Saya mengutipnya pada bagian pengertian dari pembelajaran efektif seperti yang telah saya tandain. Selanjutnya itu, saya juga mengutip dari Savitri dan juga Sulislaningsih pada tahun 2019 halaman 2396. Tampilannya itu adalah seperti berikut. Saya mengutipnya dari jurnal FMIPA Universitas Negeri Semarang dengan judul Analisis Ketercapaian Kompetensi Pengetahuan Peserta Didik melalui Pembelajaran Predik, Observe, dan juga Explain. Bagian yang saya kutip adalah bagian yang telah saya tandain warna kuning, seperti tampilan di layar. Selanjutnya itu, saya juga mengutip dari Sanjaya 2008 tahun 2008 halaman 98. Saya mengutip dari dari buku yang berjudul Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran dari Wina Sanjaya. Bagian yang saya kutip adalah pada halaman 98, bagian mengidentifikasi kendala beserta sumber-sumbernya, seperti tampilan di layar yang telah saya tandain. Selanjutnya, saya juga mengutip dari Muson 2010 halaman 2. Berikut tampilan yang saya kutip adalah sebagai berikut. Saya mengutipnya pada halaman 2 pada bagian pengertian media pembelajaran seperti yang telah saya tandai warna kuning. Selanjutnya itu adalah saya mengutip dari Pribadi 2007 pada halaman 26 dan 27. Buku pribadi. Nah, yang saya kutip ini adalah halaman 26 dari buku karangan pribadi. Yang telah saya tandai adalah bagian yang saya kutip. Kemudian pada halaman 27, ini adalah pada halaman 27-nya. Selanjutnya, saya mengutip dari Audi tahun 2019 halaman 587. Ini adalah tampilan sumber yang saya kutip berasal dari Proceeding Seminar Nasional Pendidikan FKIP yang berjudul Peran Media Pembelajaran Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik karangan dari Nurul Audi. Bagian yang saya kutip adalah bagian yang telah saya tandain warna kuning, seperti tampilan di layar. Selanjutnya, itu saya mengutip dari Alfionita tahun 2015 halaman 32. Berikut tampilannya. Saya mengutipnya dari jurnal IJHE yang berjudul atau Jurnal Indonesian Journal of History Education yang berjudul Penggunaan Media dalam Pembelajaran Sejarah SMA di Kabupaten Semarang tahun ajaran 2014-2015 karangan Henny Alfionita. Nah, bagian yang saya kutip adalah
pada bagian yang saya tandain warna kuning seperti tampilan di layar yang terdapat pada halaman 32. Selanjutnya, saya mengutip dari Hartanto tahun 2013, halaman 136. Nah, saya mengutip dari jurnal yang berjudul Pembuatan Video Company Profile Berbasis Multimedia pada Sekolah Menengah Kejuruan Kosguru 1 Sragen, karangan dari Dedi Hartanto. Bagian yang saya kutip adalah di bagian latar belakang masalah yang terdapat pada layar yang telah saya tandain warna kuning, yang terdapat juga pada halaman 136. Selanjutnya itu saya mengutip pada jurnal yang dikarang oleh Pralisa Putri dan kawan-kawan tahun 2016, halaman 148. Saya mengutipnya dalam jurnal GeoEco yang berjudul Pengembangan Media Buklet Berbasis Sets pada Materi Pokok Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam untuk kelas 10 SMA. Bagian yang saya kutip terdapat pada halaman 148 seperti tampilan di layar yang telah saya tandain warna kuning. Selanjutnya itu adalah saya mengutip dari Fitria dan juga Gunawan tahun 2020 halaman 9 sampai 10. Saya mengutip dari sebuah laporan penelitian yang berjudul Pengembangan Buklet sebagai Sarana Edukasi Tumbuh Kembang Anak Berbasis Masyarakat, karangan dari Lailatul Fitria dan juga Zaini Gunawan. Saya mengutipnya pada halaman 9 mengenai pengertian dari buklet itu sendiri. Dan juga disambung pada halaman 10, seperti tampilan di layar yang telah saya tandain warna kuning. Selanjutnya itu, kita lanjut ke bab 2. Nah, pada bab 2, pada paragraf dari Hakikat Belajar, saya mengutipnya dari Gasong tahun 2018 halaman 8. Nah, saya mengutip dari buku yang berjudul Belajar dan Pembelajaran karangan dari Dina Gasong 2018. Saya mengutipnya pada halaman 18 dari seperti yang telah saya tandain pada layar. Selanjutnya itu saya mengutip dari Akhirudin dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 9 sampai 10. Nah, ini adalah buku yang saya kutip, yaitu yang berjudul Belajar dan Pembelajaran karangan dari Akhirudin dan kawan-kawan tahun 2019. Halaman yang saya kutip adalah halaman 9 yang seperti pada bagian Hakikat Belajar seperti yang telah saya tandain warna kuning, dan juga halaman 10 sambungan dari halaman 9 mengenai pendapat dari Benjamin S. Bloom tentang
tentang belajar. Selanjutnya itu saya mengutip dari Winata Putra tahun 2008 halaman 1,5. Saya mengutip dari modul Winata Putra di halaman 1,5 seperti tampilan layar yang telah saya tandai warna kuning mengenai pengertian belajar itu sendiri. Selanjutnya itu saya juga mengutip dari Scrivener tahun 2011 halaman 21. Nah, saya mengutipnya dari buku Learning Teaching The Essential Guide to English Language Teaching 3 edition dari James Scrivener pada tahun 2011. Bagian yang saya kutip adalah pada halaman 21 seperti tampilan di layar yang telah saya tandai warna kuning. Selanjutnya itu adalah saya mengutip dari Dimyanti dan juga Mujiono tahun 2009 halaman 20. Saya mengutip dari buku yang berjudul Belajar dan Pembelajaran karangan Dimyanti dan juga Mujiono. Bagian yang saya kutip adalah bagian belajar dan pembelajaran menurut Dimyanti dan juga Mujiono seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, saya juga mengutip dari karangan Tirtono tahun 2018 halaman 17. Saya mengutip dari buku Pembelajaran Terpadu di Sekolah Dasar karangan Ferry Tirtono. Saya mengutipnya pada halaman 17 seperti tampilan layar berikut ini. Ini adalah bagian yang saya kutip. Kemudian di bagian bawah ini juga masih termasuk bagian yang saya kutip. Selanjutnya itu saya mengutip dari Suwardi tahun 2018 halaman 7. Saya mengutip dari buku Belajar dan Pembelajaran karangan Suwardi halaman 7. Berikut bagian yang saya kutip adalah bagian yang telah saya tandai warna kuning. Selanjutnya itu saya mengutip pada Susanto 2014 halaman 35. Saya mengutip Heri Susanto mengenai seputar pembelajaran sejarah, isu, gagasan, dan juga strategi pembelajaran 2014. Saya mengutipnya pada bagian D, pembelajaran sejarah dalam upaya membangun karakter bangsa. Di situ juga terdapat pengertian atau pendapat dari Sartono Kartodijo. Selanjutnya, saya mengutip dari Istiada halaman 20, Istiada tahun 2020 halaman 28. Saya mengutip dari buku yang berjudul Teori-teori Belajar dalam Pendidikan, karangan Feada Nurlaila Istiada. Saya mengutipnya dari halaman 28 dari pendapat Emory dan Chopper seperti yang telah saya tandai warna kuning. Selanjutnya itu saya juga mengutip dari Parnawi tahun 2019 halaman 77. Saya mengutipnya dari buku Psikologi Belajar karangan Afi Parnawi tahun 2019 halaman 77 mengenai pengertian dari teori belajar itu sendiri. Seperti yang telah saya tandain warna kuning. Selanjutnya itu adalah
Saya kembali lagi mengutip dari buku Istiadah tahun 2020 pada halaman 31. Nah, seperti tampilan berikut ini. Ini adalah dari buku Istiadah pada halaman 31 tentang kegunaan teori belajar dan juga pembelajaran bagi guru. Selanjutnya, saya mengutip dari Umbara tahun 2017 halaman 31. Saya mengutip dari Jurnal Matematika Ilmiah SKIP Muhammadiyah Kuningan dengan judul Implikasi Teori Belajar Konstruktivisme dalam Pembelajaran Matematika karangan dari Umbara. Bagian yang saya kutip adalah bagian pendahuluan yang telah saya tandain warna kuning. Selanjutnya, saya juga mengutip dari Hein 1991 halaman 1. Nah, saya mengutipnya dari International Committee of Museum Educators atau Conference atau CECA dengan judul Constructivist Learning Theory. Saya mengutipnya pada bagian penjelasan konstruktivisme seperti tampilan yang telah saya tandain warna kuning pada halaman 1. Selanjutnya itu saya juga mengutip dari Sugra halaman 20 tahun 2020 halaman 123. Halaman 123. Saya mengutipnya dari Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum dengan judul Implementasi Teori Belajar Konstruktivisme dalam Pembelajaran. Bagian yang saya kutip adalah bagian yang telah saya tandai warna kuning, seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, saya juga mengutipnya dari Subakti tahun 2010, halaman 16. Halaman 16, saya mengutipnya dari Paradigma Belajar Sejarah yang dari Subakti dengan judul Paradigma Pembelajaran Sejarah Berbasis Konstruktivisme. Saya mengutipnya pada bagian tentang pandangan tentang belajar menurut teori konstruktivisme seperti tampilan di layar yang telah saya tandai warna kuning yang terdapat pada halaman 16. Selanjutnya itu saya mengutip dari Yilmaz tahun 2011 halaman 205. Saya mengutipnya dari Routledge dengan judul The Cognitive Perspective on Learning, Its Theoretical Underpinnings and Implication for Classroom Participants. Karangan dari Kaya Yilmaz, The Cognitive Perspective on Learning. Bagian yang saya kutip adalah bagian kognitivisme, seperti tampilan di layar yang telah saya tandai warna kuning yang terdapat pada halaman 205. Selanjutnya, saya mengutip dari Abdurrahman dan Rusli tahun 2020 halaman 11. Saya mengutip dari Abdurrahman dengan judul Teori Belajar dan juga Pembelajaran. Bagian yang saya kutip adalah bagian yang telah saya tandai warna kuning yang terdapat pada halaman 11. Selanjutnya, saya mengutip juga dari Wisman tahun 2020 halaman 210. Saya mengutipnya dari Jurnal Ilmiah Kandering Tinggang yang berjudul Teori Belajar Kognitif dan Implementasi dalam Proses Pembelajaran. Saya mengutipnya pada bagian elemen kognitif.
yang telah saya tandain warna kuning. Selanjutnya, saya juga mengutip dari Miarso tahun 2004, halaman 464. Saya mengutipnya dari buku yang berjudul Menyamai Benih Teknologi Pendidikan karangan Yusuf Hadi Miarso tahun 2004. Bagian yang saya kutip adalah pada bagian kesimpulan tentang pembelajaran tentang efektif pembelajaran. Selanjutnya, saya juga mengutip dari Rohmawati tahun 2005 halaman 17. Halaman 17. Nah, saya mengutipnya dari Jurnal Pendidikan Usia Dini karangan dari Afifah Rohmawati yang berjudul Efektivitas Pembelajaran. Bagian yang saya kutip adalah bagian yang telah saya tandain, seperti tampilan di layar. Selanjutnya, saya juga mengutip dari Mulyasa tahun 2012 halaman 61. Saya mengutip dari buku Manajemen PAUD karangan Mulyasa tahun 2012, yaitu mengenai pendapat dari Vygotsky, seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, saya juga mengutip dari Rohmawati kembali tahun 2015 halaman 17. Saya mengutip kembali dari Jurnal Pendidikan Usia Dini karangan Afifatur Rahmawati yang berjudul Efektivitas Pembelajaran. Bagian yang saya kutip adalah bagian tentang konsep pembelajaran efektivitas, seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, saya mengutip pada Rusman 2014 halaman 1. Saya mengutip kemudian saya mengutip pada buku Proses Belajar Mengajar karangan Umar Hamalik. Berikut tampilan yang telah saya kutip. Selanjutnya, saya mengutip dari Nur Hasana dan Sobando tahun 2016 halaman 103. Saya mengutip dari jurnal Pendidikan Manajemen. Saya mengutip dari Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran yang berjudul Minat Belajar sebagai Determinan Hasil Belajar Siswa. Saya mengutipnya pada bagian pendahuluan dari hasil belajar peserta didik yang terdapat pada halaman 130. Selanjutnya, saya mengutip dari Daryanto 2007 halaman 102. Saya mengutipnya dari buku Evaluasi Pendidikan karangan Daryanto 2007. Bagian yang saya kutip adalah yang saya tampilkan pada layar berikut ini, yang terdapat pada halaman 102. Selanjutnya, saya mengutip dari Susilana dan Riana tahun 2009 halaman 6. Saya mengutipnya dari buku Media Pembelajaran Hakikat Pengembangan Pemanfaatan dan Penilaian karangan Rudi Susilana dan juga Cepi Riana halaman tahun 2009. Bagian yang saya kutip adalah halaman 6, yaitu mengenai pengertian dari media seperti yang telah saya tampilkan di layar. Selanjutnya, saya juga mengutip dari Rosida dan kawan-kawan tahun 2001 halaman 47. Saya mengutip dari Jurnal Pengabdian dan juga Pemberdayaan Masyarakat yang berjudul Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Pengembangan Media Pembelajaran Daring di SDN Margorejo 1 Kota Surabaya. Karangan dari
Rosida dan juga kawan-kawan. Bagian yang saya kutip adalah bagian pendahuluan mengenai pengertian media menurut KBBI yang terdapat pada halaman 47. Selanjutnya, saya mengutip dari Sanjaya dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 2. Saya mengutip dari Jurnal English Language Education, Language and Art Faculty, Ganesha University of the Education, Singaraja, Indonesia, yang berjudul An Analysis of the Instructional Media Used by the English Teacher in the Relation to Student Learning Interest and Motivation in SMP Laboratorium Undiksa, karangan dari Sanjaya dan kawan-kawan. Bagian yang saya kutip adalah bagian introduction-nya, seperti tampilan di layar berikut ini. Selanjutnya, saya mengutip dari Nurita, halaman 2018, halaman 173, halaman 18. Bagian yang saya kutip adalah jurnal dari Teni Nurita ini berjudul Pengembangan Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Hasil Belajar. Bagian yang saya kutip adalah bagian pengertian dari media pembelajaran itu sendiri, seperti tampilan yang telah saya tandain warna kuning. Selanjutnya, saya mengutip dari Jena tahun 2009 halaman 17. Saya mengutipnya dari buku Media Pembelajaran karangan Rodatul Jena halaman 9 tahun 2009 halaman 17. Bagian yang saya kutip adalah pada bagian 2 fungsi dan manfaat media pembelajaran seperti tampilan berikut yang telah saya tandain warna kuning. Selanjutnya, saya juga mengutip dari Sumi Harsono dan Hasana tahun 2017 halaman 13. Saya mengutipnya dari buku Media Pembelajaran Hakikat Pengembangan Pemanfaatan dan Penilaian dari Rudi Susilona dan juga Cepiryadi. Bagian yang saya kutip adalah bagian dari pengertian pembelajaran menurut Camp Dayton yang terbagi menjadi 3, seperti tampilan di layar yang terdapat pada halaman 13. Selanjutnya itu saya kembali mengutip dari buku Sumi Harsono dan Hasana yang terdapat pada halaman 11 dan juga 13 mengenai pendapat dari Levy dan Lenz yang mengemukakan 4 fungsi dari media pembelajaran seperti tampilan berikut ini. Ini adalah halaman 11 diikuti dengan halaman 12 dan juga 13. Selanjutnya saya juga mengutip dari Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia dengan judul Fungsi dan Jenis Media Pembelajaran dalam Pembelajaran Akuntansi oleh Rizky Ilyasa Agni. Bagian yang saya kutip adalah bagian jenis dan pengelompokan media pembelajaran, seperti yang telah saya tandain, yang terdapat pada halaman 101. Selanjutnya, saya juga mengutip dari Kurniawan tahun 2013, halaman 49 dan juga 50. Saya mengutipnya dari Jurnal Sistem Informasi dan Telematika atau Explore. Bagian yang saya kutip berasal dari artikel yang berjudul Media Pembelajaran Mobile Learning Menggunakan Android, Studi Kasus Jurusan Sistem Informatika
2B Dharma Jaya, karangan dari Hendra Kurniawan. Bagian yang saya kutip adalah menurut Heinrich dan juga Molenda mengenai jenis-jenis dari media pembelajaran yang terbagi menjadi 6. Selanjutnya, saya mengutip dari Sri Mijiyati tahun 2020 halaman 271. Yang bagian yang saya mengutipnya dari Jurnal Kesehatan Cellmakers Perdana dengan judul Pendidikan Kesehatan Menggunakan Media Buklet Menopause Terhadap Pengetahuan dan Kecemasan Wanita Premenopause. Bagian yang saya kutip adalah pada bagian pendahuluan yang telah saya tandain mengenai dari buklet itu sendiri yang terdapat pada halaman 271. Selanjutnya, saya mengutip dari Puspita dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 65. Saya mengutipnya dari artikel yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Buklet pada Materi Sistem Imun Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 11 SMA 8 Pontianak, karangan dari Puspita dan kawan-kawan. Bagian yang saya kutip adalah pada bagian pendahuluan yang terdapat pada layar yang telah saya tandain warna kuning, yang terdapat pada halaman 65. Selanjutnya, bagian yang saya kutip itu dari Panjaitan dan kawan-kawan halaman 12 tahun 2021. Saya mengutipnya dari Jurnal Pendidikan Sains Indonesia atau Indonesian Journal of Science Education dari artikel yang berjudul Kelayakan Buklet Inventarisasi Tumbuhan Berkhasiat Obat sebagai Media Pembelajaran, karangan dari Panjaitan dan kawan-kawan. Bagian yang saya kutip adalah pada bagian pendahuluan yang telah saya tandain warna kuning pada halaman 12. Selanjutnya itu saya mengutip dari Sri Miyati dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 275. Saya kembali mengutip dari Jurnal Kesehatan Cellmakers Perdana dengan judul artikel Pendidikan Kesehatan Menggunakan Media Pembelajaran Menopause Terhadap Pengetahuan dan Kecemasan Wanita Premenopause. Bagian yang saya kutip itu pada bagian pembahasan mengenai dari ciri-ciri dan juga bentuk dari buklet itu sendiri. Seperti tampilan layar yang telah saya tandain warna kuning. Selanjutnya itu, saya mengutip dari Pratiwi dan Puspitasari tahun 2017 halaman 62 dan halaman 63. Saya mengutipnya dari Jurnal Kesehatan dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Buklet Terhadap Pengetahuan Gizi Seimbang pada Ibu Balita, Gizi Kurang di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, karangan Pratiwi dan juga Puspita. Bagian yang saya kutip adalah bagian pembahasan yang membahas mengenai kelebihan dari buklet yang terdapat pada halaman 62 seperti yang telah ada di layar dan diikuti juga disambung pada halaman 6 yang disambung pada halaman 63. Nah, seperti tampilan di layar. Selanjutnya, saya mengutip dari Ritchie dan juga Klein pada tahun 2005 halaman 25. Saya mengutipnya dari Journal of Computing in the Higher Education yang berjudul Developmental Research Methods Creating Knowledge from Instruction Design and Development Practice, karangan dari
Rickey dan juga Kane tahun 2005. Bagian yang saya kutip terdapat pada halaman 25, seperti tampilan di layar yang telah saya tandai warna kuning. Selanjutnya itu saya juga mengutip dari Rianto dan juga Sugianto halaman 20 halaman 20 sampai 21 tahun 2020. Saya mengutip dari buku penelitian pengembangan model EDI dan R2D2, teori dan juga praktek, tahun 2020. Bagian yang saya kutip itu adalah halaman 20, seperti tampilan di layar, menurut Shell dan juga Rickey. Dan dilanjutkan pada halaman 21, seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya itu, saya juga mengutip dari Hanafi tahun 2017, halaman 138 dan juga 139. Saya mengutipnya dari Jurnal Kajian Keislaman dengan judul Konsep Penelitian R&D dalam Bidang Pendidikan oleh Hanafi. Bagian yang saya kutip adalah bagian dari hasil penelitian dan pembahasan menurut Wayan tahun 2009 pada tampilan di layar yang telah saya tandai. Selanjutnya, saya mengutip dari Anam tahun 2017 halaman 52. Saya mengutip dari buku Model Penelitian dan Pengembangan dari Anam. Bagian yang saya kutip adalah bagian yang telah saya tandai warna kuning, yang terdapat pada halaman 52, seperti tampilan di layar. Selanjutnya itu, saya mengutip dari Krisnawati tahun 2014 halaman 3. Saya mengutipnya dari Jurnal Ilmiah Guru Chope dengan judul artikel Pengembangan Multimedia Pembelajaran untuk Mata Pelajaran Biologi di SMA. Karangan Titik Krisnawati. Bagian yang saya kutip adalah bagian yang telah saya tandai warna kuning, yang menjelaskan mengenai model pengembangan MLAC dan juga Troplin. Selanjutnya, saya mengutip dari Atmaja dan juga Marpanaji tahun 2006 halaman 176. Saya mengutipnya dari Jurnal Pendidikan Vokasi dengan judul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Praktik Individu Instrumen Pokok Dasar Siswa SMK di Bidang Keahlian Karawitan. Gambar ini juga saya kutip pada artikel ini. Selanjutnya diikuti mengenai penjelasan dari tahapan-tahapan dari ALESI dan juga Troplin ini, yang telah saya tandain warna kuning. Selanjutnya, saya mengutip dari Ariwiantari dan kawan-kawan tahun 2015 halaman 5 dan 7. Saya mengutipnya dari Jurnal EduTech Universitas Pendidikan Ganesha dengan judul Pengembangan Multimedia Interaktif Model 4D pada pembelajaran IPA di SMP Negeri 3 Singasari. Saya mengutipnya pada halaman 5 pada bagian hasil dan pembahasan seperti tampilan di layar yang telah saya warnain kuning. Selanjutnya dilanjutkan pada halaman 6
seperti tampilan berikut ini yang telah saya tandain warna kuning dan juga diikuti pada halaman 7 yang telah saya tandain warna kuning. Gambar dari tahapan model 4D ini juga saya modifikasi dari artikel Dian dan juga Sri pada artikel ini juga. Selanjutnya itu saya mengambil sumber dari jurnal Maju dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Model 4D untuk Kelas Inklusi sebagai upaya meningkatkan minat belajar siswa, karangan Dian Kristanti dan juga Sri Juliani. Bagian yang saya kutip adalah bagian prosedur penelitian dan juga pengembangan pada halaman 40 dan juga gambar juga saya modifikasi dari artikel ini. Selanjutnya dilanjutkan pada halaman 41 seperti yang telah saya tandain. Selanjutnya itu saya juga mengambil sumber dari Cahyadi tahun 2019 halaman 35 sampai 37. Bagian yang saya ambil saya mengutip pada artikel yang berjudul artikel Halako Islamic Education Journal yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis ED Model. Saya mengambilnya dari bagian pendahuluan, seperti yang telah saya cantumkan atau seperti yang telah saya tandain. Ini adalah bagian halaman 35. Halaman diikuti dengan halaman 36 mengenai dari model itu sendiri dan juga tahapan-tahapan dari model EDI itu sendiri. Selanjutnya, saya mengambil dari Susilo dan juga Munte tahun 2020 halaman 233. Saya mengutipnya dari Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul Pengembangan Buku Teks Matematika Kelas 8 dengan Model EDI. Saya mengutipnya pada halaman 233 mengenai penjelasan tentang model EDI itu sendiri seperti tampilan di layar berikut ini. Selanjutnya, saya mengutipnya dari Kurnia dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 519. Bagian yang saya mengutip dari artikel yang berjudul Model EDI untuk Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kemampuan Pemecahan Masalah Berbentuk 3D Backflip. Karangan Kurnia dan kawan-kawan. Bagian yang saya kutip adalah pada halaman 511 mengenai tahapan-tahapan dari model pengembangan EDI dan juga gambar pada skripsi saya ini dimodifikasi atau berdasarkan sumber dari artikel Kurnia ini. Selanjutnya itu saya mengutip dari Safitri dan juga Hudaida tahun 2017 halaman 43. Saya mengutipnya dari Seminar Nasional Sejarah 3 dengan judul Tokoh-tokoh Besar Kesultanan Palembang Darussalam karangan Sani Safitri dan juga Hudaida. Bagian yang saya kutip adalah bagian yang telah saya tandain warna kuning. Seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya itu
Saya juga mengutip dari Syarifuddin dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 1. Nah, bagian yang saya kutip itu adalah berasal dari buku Mufti Palembang, Rekaman Kehidupan Peranan Ulama Kepenghuluan Masa Kesultanan dan Kolonial, karangan dari Mas Andi Syarifuddin. Bagian yang saya kutip itu pada halaman pertama mengenai latar belakang dari Kesultanan Palembang Darussalam. Selanjutnya, saya mengutip dari buku Nawianto dan juga Endrayadi tahun 2006, halaman 38. Buku yang saya kutip ini adalah buku yang berjudul Kesultanan Palembang Darussalam, Sejarah dan juga Warisan Budayanya, karangan Nawianto dan juga Endrayadi. Saya mengutipnya pada halaman 38 mengenai peranan ulama pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Selanjutnya itu saya mengutip dari Aryani dan juga Joko halaman 384 tahun 2020. Saya mengutipnya dari jurnal Anufa dengan judul artikel Eksistensi Perpustakaan Masa Kesultanan Palembang Darussalam dalam Perspektif Ahli. Bagian yang saya kutip pada halaman 384 seperti yang telah saya tandain warna kuning. Selanjutnya, saya mengutip dari Nasution tahun 2017 halaman 213. Bagian yang saya mengutipnya dari jurnal Yuspi. Bagian yang saya kutip adalah bagian pendahuluan yang telah saya tandain warna kuning. Selanjutnya itu saya mengutip dari Waluyo dan juga Asy'ari tahun 2015 halaman 89. Bagian yang saya mengutipnya dari artikel yang berjudul Peran Kiai Haji Muhammad Amin Azhari dalam penyebaran Islam di Kota Palembang. Bagian yang saya kutip itu bagian yang saya adalah bagian yang telah saya tandai warna kuning di layar. Yang terdapat pada halaman 89. Selanjutnya itu saya mengutip dari buku Nidlomudin halaman 15 sampai 16 tahun 2021. Mohon maaf, saya mengutip dari skripsi Nidlomudin, Ahmad Nidlomudin. Saya mengutipnya pada bab 2 mengenai latar belakang dari keluarga Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Seperti tampilan di layar yang telah saya tandain warna kuning. Selanjutnya itu saya mengutipnya pada halaman 15 dan juga 16. Dan juga pada gambar ini saya mengutipnya dari dokumen pribadi atau koleksi dari Bapak Kemas Andi Syarifuddin itu sendiri. Selanjutnya, saya mengutip dari Syarifuddin dan juga Zainuddin tahun 2013, halaman 38 dan juga 40. Halaman 38 sampai 40. Saya mengutipnya dari buku yang berjudul 101 Ulama Sumsel, Riwayat Hidup dan juga Perjuangan, karangan dari Andi Syarifuddin dan juga Hendra Zainuddin. Di halaman 38, saya mengutipnya pada bagian sejarah atau lahirnya dari Syekh Abdul Somad Al-Palembani itu sendiri. Selanjutnya diikuti pada halaman 39, seperti tampilan berikutnya yang telah saya tandain warna kuning. Selanjutnya, pada halaman 40, seperti
tampilan di layar juga yang telah saya tandain warna kuning. Selanjutnya, saya mengutip dari Rodia dan juga Syazali tahun 2015, halaman 63 dan juga 64. Saya mengutip dari Rodia dan juga Ahmad Syadali dengan judul Menyelami Hakikat Insan Kamil Muhammad Nafis Al-Banjari dan juga Abdul Somad Al-Falembani dalam kitab Abdur An-Nafis dan juga Syiar Az-Salikin. Bagian yang saya kutip adalah bagian yang telah saya tandain seperti tampilan berikut yang terdapat pada halaman 63, diikuti dengan halaman selanjutnya yaitu halaman 64. Selanjutnya saya mengutip dari buku kembali dari buku Syarifuddin dan juga Zainuddin pada halaman 42. Bagian yang saya kutip adalah bagian dari murid-murid dari Syekh Abdul Somad Al-Falembani seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya itu saya mengutip kembali dari buku Syarifuddin dan juga Zainuddin tahun 2013 halaman 118. Nah, bagian yang saya kutip adalah bagian dari Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah. Nah, ini adalah bagian yang saya kutip yang terdapat pada halaman 118. Kemudian saya juga mengutip dari Rafiko tahun 2019. Saya mengutip dari Jurnal Islamika, Jurnal Ilmu-Ilmu Islaman dengan judul artikel Hubungan Sosial Politik Tarekat Samaniyah dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Bagian yang saya kutip adalah halaman 28, seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, saya kembali mengutip dari buku Syarifuddin dan juga Zainuddin halaman 119 tahun 2013. Pada halaman 119 ini saya mengutip tentang karya-karya yang dihasilkan oleh Syekh Muhammad Azhari. Selanjutnya, saya juga mengutip dari Amin tahun 2013 halaman 7 dan 9. Saya mengutipnya dari jurnal dari UIN Raden Fatah dengan judul Pemikiran Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Syekh Muhammad Azhari Al-Falembani dalam Naskah Palembang 1842. Bagian yang saya kutip adalah bagian yang telah saya tandain seperti tampilan di layar. Ini adalah bagian yang saya kutip. Selanjutnya itu, saya mengutip dari Ali dan Yanto tahun 2020 halaman 85. Saya mengutip dari UIN Imam Bonjol Padang dari jurnal Hasanah dengan judul Orang-orang Cina dan Perkembangan Islam di Palembang tahun 1803 sampai 2000. Bagian yang saya kutip adalah pada halaman 85 mengenai Baba Muhammad Najib II atau Demang Jaya Laksana. Seperti yang telah saya tandain warna kuning. Selanjutnya, saya pada bagian penelitian relevan, saya mengambil artikel dari Puspita dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 72.
dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran pada Materi Sistem Imun terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 9 SMA 8 Pontianak. Saya mengambil pada bagian pembahasan dan juga hasil pembahasan, seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya itu, saya juga mengambil artikel dari Pralisa Putri dan kawan-kawan halaman 151 tahun 2016. Saya mengambil dari jurnal GeoEco dengan judul Pengembangan Media Buklet Berbasis Sets pada Materi Pokok Mitigasi dan juga Adaptasi Bencana Alam untuk kelas 10 SMA. Dan yang saya kutip adalah pada bagian hasil, seperti yang telah saya tampilkan di berikut ini, atau dalam tabel berikut ini. Selanjutnya, saya juga mengambil artikel dari Mas Rifa dan juga kawan-kawan tahun 2020 halaman 162 sampai 163. Dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran pada Materi Sistem Koloid untuk kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Benai. Bagian yang saya kutip adalah bagian dari hasil dan juga pembahasan yang menjelaskan mengenai kevalitan dari media ini. Seperti tampilan di layar. Selanjutnya, kita ke bab 3. Pada bab 3 ini saya mengutip dari Sioto dan juga Sodik tahun 2015 halaman 4. Saya mengutip dari buku Dasar Metodologi Penelitian karangan Sioto. Saya mengutipnya pada halaman 4 mengenai dari pengertian dari penelitian seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, saya juga mengutip dari Fika dan juga Lutfia tahun 2017 halaman 24. Saya juga buku yang saya kutip berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan juga Studi Kasus, karangan Fitra dan juga Lutfia. Bagian yang saya kutip itu terdapat pada halaman 24, masih mengenai dari pengertian dari penelitian. Seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, masih dari buku Fitra dan juga Lutfia, saya mengutipnya pada halaman 12 dan juga 13. Pada halaman 12 ini saya mengutip pada definisi dari metodologi secara umum, seperti tampilan berikut ini. Dan juga diikuti pada halaman 13, pengertian metode berdasarkan ahli. Selanjutnya saya mengutip dari Hardani dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 242. Saya mengutipnya dari buku Metode Penelitian Kualitatif dan juga Kuantitatif. Bagian yang saya kutip itu halaman 242, yaitu pengertian dari metodologi secara umum atau metodologi, atau definisi dari metodologi itu sendiri. Selanjutnya, saya mengutip dari buku Sugiono tahun 2012 halaman 407.
seperti tampilan berikut. Selanjutnya itu saya kembali mengutip buku dari Sugihartini dan juga Yudiana tahun 2018 halaman 316. Saya mengutipnya dari Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dengan judul EDI sebagai model pengembangan media instruksional, eduktif, mata kuliah, kurikulum, dan juga pengajaran. Bagian yang saya kutip itu adalah bagian dari tahap analisis, seperti tampilan berikut ini. Pada halaman 316. Selanjutnya, saya mengutip dari Magdalena dan kawan-kawan halaman 20, halaman 220 tahun 2020. Saya mengutipnya dari artikel yang berjudul Mengidentifikasi Karakter Awal Peserta Didik. Saya mengutipnya itu pada bagian pendahuluan mengenai cara mengidentifikasi karakteristik peserta didik, seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya saya juga kembali mengutip dari Magdalena dan kawan-kawan, masih di halaman yang sama 220 tahun 2020 mengenai cara menganalisis kebutuhan pembelajaran. Masih di halaman yang sama, pada bagian pendahuluan juga terdapat cara menganalisis kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya itu, saya mengutip dari Sugihartini dan juga Yudiana 2018 halaman 316. Saya mengutipnya dari Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dengan judul EDI sebagai model pengembangan media instruksional, edukatif, mata kuliah, kurikulum, pengajaran. Bagian yang saya kutip itu adalah bagian halaman 316 pada bagian tahap perencanaan atau perancangan. Selanjutnya saya mengutip pada Batubara tahun 2018 halaman 657. Saya mengutipnya dari artikel yang berjudul Desain Instruksional, Kajian Terhadap Komponen Strategi Utama Strategi Instruksional dan juga Penyusunan, karangan Fitri Amalia Batubara. Bagian yang saya kutip adalah pada bagian pendahuluan, seperti tampilan di layar berikut ini. Selanjutnya, bagian yang saya mengutip dari Budiman dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 2186. Bagian yang saya kutip, saya mengutipnya dari jurnal JIP dengan judul artikel Analisis Pengendalian Mutu di Bidang Industri Makanan, karangan Budiman dan kawan-kawan. Bagian yang saya kutip adalah bagian flowchart tampilan berikut ini. Selanjutnya, saya mengutip dari Nur Hasana dan juga Senyelda tahun 2016 halaman 3. Saya mengutipnya dari artikel yang berjudul Uji Kelayakan Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran Administrasi Server, karangan Ernawati, yang terdapat mohon maaf, saya mengutipnya dari Jurnal Informatika, karangan dari Nur Hasana Senyelda 2016 halaman 3 mengenai dari pembuatan storyboard atau skenario. Seperti tampilan berikut ini.
Selanjutnya itu saya mengambil dari Sugihartini dan juga Yudiana tahun 2018 halaman 281. Pada halaman 281. Saya mengutipnya pada halaman 281 pada bagian tahap pengembangan seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya itu adalah saya mengutip dari Nur Hasana dan juga Syayelda pada halaman 3. Di tampilan berikut, saya mengutipnya pada halaman 3 di bagian model skenario. Selanjutnya itu, saya mengutip dari Ernawati 2007 halaman 208. Saya mengutipnya pada bagian uji alpha, yaitu mengenai dari uji para ahli atau validasi ahli pada penelitian, seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, saya mengutip dari Sugihartini dan juga Yudiana tahun 2018 halaman 281. Seperti tampilan berikut ini, saya mengutipnya pada bagian implementasi. Seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, saya mengutip dari Saputro tahun 2015 halaman 11. Saya mengutipnya dari komik sebagai media pembelajaran. Bagian yang saya kutip ini adalah halaman 11 mengenai analisis uji coba satu-satu atau one-to-one evolution. Seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya dilanjutkan pada halaman 12 mengenai uji coba kelompok kecil. Seperti tampilan berikut ini. Ini adalah halaman 13 mengenai analisis data uji coba kelompok kecil. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan uji coba lapangan pada halaman 15. Uji coba lapangan seperti tampilan berikut ini. Analisis data uji coba lapangan. Selanjutnya, evaluasi. Saya mengutipnya dari Sugihartini tahun 2018 halaman 281. Tampilannya seperti di layar berikut ini pada bagian evaluasi atau evaluation. Selanjutnya, saya mengutip dari Siregar tahun 2010 halaman 130. Saya mengutipnya dari seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya saya mengutip dari Ernawati tahun 2017 halaman 207 tentang angket, tentang teknik pengumpulan data yang berupa angket seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, saya mengutip dari Yusuf dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 55.
Saya mengutip dari Jurnal Indonesia Journal of History Education dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Perang Lasem dalam bentuk buklet untuk pembelajaran sejarah lokal di SMA Negeri 1 Lasem. Bagian yang saya kutip adalah halaman 55 mengenai hasil pretest dan juga posttest. Seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, saya kembali mengutip dari Magdalena pada halaman 220. Pada halaman 220. Magdalena. Saya mengutipnya, halaman 220 mengenai analisis kebutuhan peserta didik pada bagian pendahuluan ini. Seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, hasil analisis Waltord ini saya kutip dari jurnal Pratiwi dan kawan-kawan, dengan judul saya mengutipnya dari jurnal Cakrawaladini dengan judul Pengembangan Alat Permainan Papan Magnetic Maze untuk Anak. Bagian yang saya kutip adalah halaman 142 pada bagian analisis data Waltord atau teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti tampilan di layar. Selanjutnya, saya mengutip dari Ernawati kembali pada halaman 207 yang menjelaskan tentang hasil angket, di mana pada pembahasan ini menjelaskan tentang penggunaan angket sebagai instrumen dalam penelitian. Selanjutnya itu saya kembali menggunakan sumber dari Yusuf dan kawan-kawan pada halaman 55 yang menjelaskan tentang hasil belajar peserta didik. Seperti tampilan berikut ini. Hasil belajar peserta didik. Seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, saya menggunakan sumber dari Prahana dan kawan-kawan tahun 2016, halaman 233. Saya menggunakan sumber Prahana dan kawan-kawan dari Jurnal International Journal of Education and Research yang dengan judul artikel Effectiveness of Physical Learning Material Through Goat Inquiry Model to Improve Student Problem-Solving Skill Based on Multiple Representasi. Dari Prahana dan kawan-kawan. Bagian yang saya gunakan itu pada halaman 233, seperti tampilan berikut pada bagian introduction, yang menjelaskan tentang penggunaan rumus dari presentasi peningkatan hasil belajar. Selanjutnya, saya juga untuk tabel untuk mengetahui kelayakan dari
presentasi ketuntasan siswa, saya mengutip dari Prahana juga pada halaman 234. Seperti tampilan berikut ini atau normalized brain. Mungkin itu saja sumber-sumber atau kompilasi sumber yang saya gunakan dalam skripsi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.